Selamat pagi, kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan karena kemurahan Tuhan. Sebelumnya kami ajak kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapa dalam surga buat penyertaan pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat boleh mengenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan menjadi berkat dan turunan hidup kami. Dan Tuhan ini semua segala doa ini haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita boleh ada hari ini hanya kemauan Tuhan, saudara. Dimanapun kita berada, bagi kemanapun, Tuhan tidak pernah mendengar kita. Tuhan selalu mengetahui keadaan kita. Baik di udara, di laut, di daratan, kemanapun, saudara. Tuhan selalu melihat, mengetahui kita, memperhatikan kita dengan teliti. Dikatakan oleh Mazmur 139 ayat 2 dikatakan bahwa Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Sebelum apa yang kita katakan keluar dari perkataan kita, Tuhan mengetahui pikiran kita, ya. Tuhan mengetahui maha kuasa Dia, saudara. Maka dari itu sudah tidak bisa kita lari dari hadapan Tuhan. Ya, kita besar kepadanya. Nah, Tuhan lah berkuasa untuk hidup kita ini, saudara sekalian. Ya. Bahkan dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa mendekat kepada kita, yang selalu memperhatikan kita selain Tuhan, ya. Sudah, biar kita selalu mengerti, ya, tahu bahwa apa yang kita katakan itu Tuhan pasti tahu. Sudah, ya. Kita baca di dalam surat Ibrani 13, surat Ibrani 4 ayat 13, teman-teman berkata bagaimana? Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, di hadapan Tuhan. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab, saudara. Ini yang Tuhan mengatakan, kita beri pertanggung jawab apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, karena Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi, saudara sekalian, ya. Kita bisa lari kemana, menjauhkan diri, tapi saudara, Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan, saudara, ya. Dikatakan bahwa sebelum kita berbicara pun Tuhan tahu apa yang akan dikatakan, ya. Sebelum kita berbicara, Tuhan tahu pikiran dan isi hati kita, saudara, ya. Mengetahuinya, mari kita datang kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Berarti dengan apa? Dengan sikap hati yang benar dan tulus, saudara, ya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, yang jujur, yang tulus, ya. Karena tidak ada yang tidak diketahui Tuhan, hati kita tahu. Jadi jangan kita berbelit-belit, muter sana muter sini sama Tuhan. Katakan sejujurnya apa adanya, karena Tuhan tahu isi hati kita, ya, saudara. Biar kita belajar pada Tuhan ini dengan hati yang tulus, ya. Jangan dibuat-buat, karena di hadapan Tuhan itu Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tahu, Tuhan mengerti pergumulan yang saya dan saudara hadapi. Tuhan pasti membela kita, saudara sekalian, ya. Jangan khawatir, jangan dipikir sendiri, ya. Biarpun apapun pergumulan kita, tidak usah khawatir, karena kita tahu Tuhan itu pasti menolong kita, pasti membela persoalan kita, ya. Saudara, biar kita belajar datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi
Jadi saudara, itu ada prosesnya, ya. Tuhan selalu tidak membiarkan kita sendiri, tidak membiarkan. Jadi jangan kita berusaha melakukan mengatasi persoalan dan kekuatan sendiri, akan sia-sia dan gagal, saudara. Biar kita besar kepada Tuhan, karena Tuhan tahu segala persoalan hidup kita, saudara. Serahkan kepada Tuhan. Dia Maha Penolong pada saudara dan saya, ya. Teman-teman mengatakan, bagaimana manusia, saudara saya, bisa kita mengalami gangguan cobaan? Bisa, saudara. Firman Tuhan mengatakan, kamu bisa mendapat cobaan di dunia ini. Memberi kekuatan kita, memberi kekuatan iman kita, berserah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, percobaan itu tidak melebihi kekuatanmu, saudara, ya. Maka kita berbaca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata bagaimana? Percobaan yang kamu alami, ya, percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak pernah jahat. Pada kita dicobai, datang kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar, saudara. Kalau jangan kita memikul sendiri, percobaan kita atas sendiri akan tidak mampu, tidak gagal, saudara. Tapi sabar Tuhan. Tuhan mengatakan janji Tuhan, aku akan memberi kekuatan. Pada engkau dicobai, datang pada Tuhan. Teman-teman mengatakan, aku akan memberi pertolongan dan memberi kemenangan atas segala percobaan itu, saudara. Jadi selalu ada jalan keluarnya kalau kita datang kepada Tuhan. Ya, tidak usah khawatir, tidak usah macam-macam, tapi kita besar kepada Tuhan, beriman sepenuh pada Tuhan. Tuhan lebih tahu, ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap kepadanya, ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap kepadanya, kepada kita semua, ya. Biar kita jangan berjalan sendiri, ya, saudara, ya. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak menambahkan kita, ya. Tuhan tahu segala perkara yang kita hadapi, ya. Tidak usah kita khawatir, ya. Kalau sudah kita dapat disakiti hati orang, ya, atau dapat coba dari teman kita, mengganggu kita, sudah datang pada Tuhan. Tuhan tahu, sudah, ya. Jangan kita membalas kejahatan, membalas kekuatan sendiri, tidak, sudah. Kita kasih kepada Tuhan. Pasti Tuhan membela kita, ya. Dia tahu, sudah, rancangan-rancangan indah pada kita. Dan sudah, pembalasan saya kepada Tuhan. Tidak perlu hati kita pegal, khawatir, benci, ya, sudah, sakit hati, kepahitan. Semua itu ada titipan iblis mengganggu hati kita. Tapi kita punya Tuhan yang selalu percaya. Tuhan selalu menolong kita, saya kepada Tuhan. Pembahasan di tangan Tuhan, bukan tangan kita. Jadi saudara, kita harus tetap baik, ya, saya kepada Tuhan, Tuhan yang bela. Tapi hati kita tidak tersakit hati, hati kita tetap enteng, ya. Tidak kebencian, tidak ada sakit hati dan sebagainya, tidak ada kepahitan, karena kita tahu kita dibela Tuhan, saudara. Jangan khawatir akan apapun juga. Tuhan pasti membela saudara dan saya, ya, saudara. Karena itu, saudara, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua jadi oleh kasih dan kehendaknya, saudara sekalian, ya. Ditulis di dalam kitab Mazmur mengatakan bagaimana. Kitab Mazmur dikatakan 34 ayat 16. Mazmur 34 ayat 16. Tuhan berkata,
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada orang yang berteriak minta, dan telinganya kepada mereka, teriak mereka yang minta tolong, ya. Pada kita orang-orang yang benar, dan kita berteriak minta tolong Tuhan, pasti mata Tuhan tertuju kepada kita. Pada saudara saya, kalau kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia selalu menjawab doa kita, saudara. Jadi tak perlu kita khawatir, kita tidak hidup sendirian, tidak bergumul sendirian, tapi Tuhan selalu menolong kita pada waktunya yang indah, ya. Saudara sekalian, Tuhan meneliti dengan mendetail apa kebutuhan kita, apa persoalan kita, ya. Tuhan, jadi tidak usah kita khawatir, biar kita tetap beraktivitas dengan baik, memuliakan Tuhan dan memuji namanya, saudara. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membela setiap anak-anaknya. Saudara sekalian, kita tahu baca di dalam Yosua, bagaimana janji kepada Yosua. Kitab Yosua pasal 1 ayat 9 dikatakan firman Tuhan mengatakan pada Yosua, Yosua 1 ayat 9, bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tabah hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sudah tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi, saudara. Tidak pernah ditinggalkannya. Tuhan pelihara saudara dan saya sampai selama-lamanya. Jadi saudara, biar kita tetap setia kepada Tuhan, ya. Biar tidak usah takut, karena kita hidup ini hanya oleh kasih Tuhan. Tuhan tahu, mengetahui, teliti hidup kita masing-masing. Dan percobaan dan apapun jangan khawatir. Ingat bahwa Tuhan mengetahui hidup kita. Tuhan membela kita. Apapun terjadi, hamba tangan Tuhan. Biar kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sampai kapanpun, asal kita tetap setia kepadanya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai sini. Tuhan berkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih pada surga. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, penuh kasih dan kuasa, Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami menghadapi masalah, Tuhan selalu membela kami. Tak seorang pun bisa menolong kami, Tuhan. Semua bisa jauh, tapi Yesus selalu dekat kepada kami, Tuhan. Aku tidak khawatir akan apapun, Tuhan, karena Tuhan membela kami setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, berkasih-Mu, buat firman menguatkan kami, Tuhan, menghadapi masalah-masalah yang kami hadapi pada saat-saat itu. Tuhan tetap menguatkan anak-anak-Mu tetap setia dekat kepada Tuhan, setia beriman kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan mengetahui hidup kita dan membela anak-anak-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan semua sekalian, haleluya, amin.